Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika peminatan kelas 11, yaitu masih tentang polinomial pada subbab kesamaan polinomial. Nah, mari kita langsung saja ke materinya. Kesamaan polinomial itu adalah suatu kondisi ketika dua polinomial yang berderajat n dalam variabel x dikatakan sama dan identik jika koefisien-koefisien x-nya yang berpangkat sama juga sama. Nah, ini sepertinya terlalu banyak kata-kata sama ya, tapi agar kamu lebih mengerti, silahkan dilihat definisi berikut ini. Nah, misalkan Px dan Qx adalah polinomial sebagai berikut. Px sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 sampai dengan a0. Kemudian Qx sama dengan bn x pangkat n ditambah bn kurang 1 x pangkat n kurang 1 sampai dengan b0. Nah, Px dan Qx dinyatakan sama, yaitu jika kita notasikan seperti ini. Px ekuivalen dengan Qx jika dan hanya jika an sama dengan bn. An dikurang 1 sama dengan bn dikurang 1 sampai dengan a0 sama dengan b0. Artinya, secara singkat itu adalah pangkatnya sama, koefisiennya sama, konstantannya juga sama. Maka barulah dua polinomial itu dikatakan sama. Nah, mari kita langsung saja ke contoh soal untuk lebih memahaminya. Diketahui 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 ekuivalen dengan 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah a dikurang bx dikurang 6. Tentukan nilai a dan b. Nah, mari langsung kita jawab. Di sini sudah dikatakan bahwa mereka ekuivalen. Artinya, ruas kiri akan sama dengan ruas yang kanan. Nah, coba kita lihat 3 untuk x pangkat 3 itu sama, kiri maupun di kanan. Kemudian negatif 2x kuadrat itu artinya sama dengan ax kuadrat. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan koefisien a itu sama dengan negatif 2. Kemudian di sini ada angka 1 ya, 1x sama dengan a dikurang bx. Berarti jadinya a dikurang b itu sama dengan 1. Dan negatif 6 sudah tentu sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita mencari nilai a dan b, sedangkan a-nya sudah diketahui. Berarti tinggal mencari b, dengan cara kita substitusi nilai negatif 2 ini ke persamaan yang kedua. Berarti negatif 2 dikurang b sama dengan 1, negatif b sama dengan 1 ditambah 2. Negatif b sama dengan 3, dapatlah b sama dengan negatif 3. Jadi, A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana? Bisa dipahami bukan? Nah, mari kita lanjut ke contoh yang kedua agar lebih paham. Diketahui bentuk 2x ditambah 10 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ekuivalen dengan A per x dikurang 4 ditambah B per x ditambah 2. Nah, nilai dari A ditambah B adalah. Nah, sebenarnya bentuk ini bukan bentuk polinomial, tetapi hanya kesamaan dari suatu aljabar. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu seperti soal, 2x ditambah 10 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan a per x dikurang 4 ditambah b per x ditambah 2. Nah, di sini kita harus membentuk kedua ruasnya itu dalam bentuk yang sama. Nah, berarti bentuk yang di sebelah kanan itu bisa kita samakan penyebutnya sehingga berbentuk seperti yang di sebelah kiri. Berarti ini kita samakan penyebutnya jadi x dikurang 4 dikali x ditambah 2. Kemudian ini kali silang saja atau dengan cara pembagian. X dikurang 4 dikali x ditambah 2 dibagi dengan x dikurang 4 hasilnya x tambah 2. Jadi a dikali x tambah 2. Tambah B dikali dengan hasil pembagian X dikurang 4 dikali X tambah 2 dengan X tambah 2, yaitu X dikurang 4. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam, jadinya AX ditambah 2A ditambah BX dikurang 4B per X kuadrat ditambah 2X dikurang 4X dikurang 8. Nah, lalu ini kita bentuk sehingga mirip dengan yang di ruas kiri. Caranya, yang bervariabel x itu kita keluarkan x-nya,
sehingga kita dapatkan A ditambah B. Nah, lalu yang lain kita tuliskan di belakang itu sebagai konstanta karena mereka tidak memiliki variabel. Nah, sedangkan yang di bawah kita dapatkan X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Dan ini sudah mirip dengan penyebut yang di sebelah kiri. Nah, dari bentuk ini bisa kita lihat bahwa untuk yang variabel X, yang A ditambah B itu akan sama dengan 2. Berarti A ditambah B sama dengan 2. Kemudian yang konstanta yaitu 10 itu sama dengan 2A dikurang 4B. Berarti 2A dikurang 4B sama dengan 10. Nah, karena kita akan mencari nilai A dan B, ini tinggal kita eliminasi dan substitusi. Tapi sebelum dieliminasi, saya ingin bagi 2 ini dulu agar sederhana, sehingga dapat A dikurang 2B sama dengan 5. Nah, sekarang kita eliminasi. A ditambah B sama dengan 2, dieliminasi dengan A dikurang 2B sama dengan 5. Jika kita kurangkan, hilang A-nya, sehingga kita dapatkan 3B sama dengan negatif 3. Jadi B sama dengan negatif 1. Lalu untuk mendapatkan A, substitusi ke salah satu persamaan. Saya persamaan pertama saja, berarti A ditambah B sama dengan 2, A ditambah negatif 1 sama dengan 2. Sehingga A sama dengan 2 ditambah 1. A sama dengan 3. Nah, jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh soal yang lainnya. Soal yang pertama, jika 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 ekuivalen dengan x dikurang 2 dikali ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditambah r, tentukan nilai a, b, c, dan r. Nah, ini soalnya sedikit meningkat dari yang contoh 2 buah tadi. Pertama, kita tuliskan dulu sesuai dengan bentuk soalnya. Nah, di sini tampak bahwa terlibat suatu perkalian. Nah, berarti hal pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membersihkan bentuknya atau menyederhanakan bentuknya. Jadi ini kita kalikan terlebih dahulu sehingga dapat ax pangkat 3, kemudian ditambah bx kuadrat, kemudian x dikali c dapat cx, kemudian dikurang 2ax kuadrat dikurang 2bx, kemudian dikurang 2c ditambah r. Nah, kemudian ini kita susun sesuai dengan variabelnya. Berarti ax pangkat 3 ditambah dengan, nah untuk yang x pangkat 2 kita punya b dan juga negatif 2a. Kemudian untuk yang variabel x itu kita memiliki c dan juga negatif 2b. Nah, selain itu berarti berfungsi sebagai konstanta. Berarti negatif 2c ditambah r itu nanti akan sama dengan konstanta. Nah, sekarang kita gunakan kesamaannya. Untuk x pangkat 3 itu kita punya 4 sama dengan a. Nah, kemudian untuk yang x pangkat 2 kita punya 2 yang sama dengan b dikurang 2a. Nah, kemudian untuk yang x pangkat 1, nah, pada sebelah kiri kita tidak memiliki koefisiennya, berarti sama dengan 0. 0 sama dengan C dikurang 2B. Lalu untuk konstanta atau yang X pangkat 0 itu adalah 3 yang sama dengan negatif 2C ditambah R. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilainya masing-masing. Nah, pertama yang sudah pasti dapat yaitu A, berarti ke sini kita substitusi sehingga kita dapatkan 2 sama dengan B dikurang 2 kali A, yaitu 4. Hasilnya 2 sama dengan B dikurang 8. Kalau kita selesaikan, kita dapatkan B sama dengan 10. Nah, karena B sudah dapat, berarti kita bisa mendapatkan C dari sini. Berarti 0 sama dengan C dikurang 2 kali B. B-nya tadi 10. Jadinya 0 sama dengan C dikurang 20. Hasil akhirnya C sama dengan 20. Nah, karena C sudah dapat, berarti kita bisa mencari R. Berarti 3 sama dengan negatif 2 dikali C yaitu 20 ditambah R. Maka ini 3 sama dengan negatif 40 ditambah R. Jadinya R sama dengan 43. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan semuanya.
Jadi A sama dengan 4, B sama dengan 10, C sama dengan 20, dan R sama dengan 43. Nah, jadi inilah cara untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diberikan kesamaan suku banyak A dikali X dikurang 3 dikali X dikurang 1 ditambah B dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 1 ditambah C dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 6X dikurang 10. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini langsung kita jawab. Pertama, kita kalikan dulu bentuk yang di sebelah kiri. Nah, di sini saya mengalikan bentuk X dikurang 3 dengan X dikurang 1. Hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 3X ditambah 3. Ditambah B dikali hasil kali yang ini adalah X kuadrat dikurang X ditambah X dikurang 1. Ditambah bentuk yang ini C dikali X kuadrat dikurang 3X ditambah X dikurang 3 sama dengan 6X dikurang 10. Nah, lalu ini kita sederhanakan, kita dapatkan A dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ditambah B dikali dengan X kuadrat dikurang 1 ditambah C dikali dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 6X dikurang 10. Kemudian kita kalikan ke dalam sehingga AX kuadrat dikurang 4AX ditambah 3A ditambah BX kuadrat dikurang B ditambah CX kuadrat dikurang 2CX dikurang 3C sama dengan 6X dikurang 10. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan variabel dan pangkatnya. Nah, di sini yang pertama untuk X pangkat 2 kita memiliki koefisien A ditambah dengan B ditambah dengan C. Kemudian untuk variabel X kita memiliki negatif 4A dan juga negatif 2C. Lalu untuk konstanta atau yang tidak memiliki variabel X itu adalah 3A dikurang B dikurang 3C. Nah, sama dengan 6X dikurang 10. Nah, karena ini sudah dikelompokkan sesuai dengan variabelnya, berarti kita bisa membuat kesamaannya. Untuk X pangkat 2 itu adalah A ditambah B ditambah C itu sama dengan 0. Karena pada ruas di kanan tidak ada yang X pangkat 2, berarti sama dengan 0. Kemudian untuk X pangkat 1 itu adalah negatif 4A dikurang 2C sama dengan 6. Dan untuk X pangkat 0 itu adalah 3A dikurang B dikurang 3C sama dengan negatif 10. Nah, kemudian saya akan mengeliminasi bentuk yang pertama dan yang ketiga. Nah, jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 0 dan 3A dikurang B dikurang 3C sama dengan negatif 10. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk mengeliminasi B, sehingga kita dapatkan 4A dikurang 2C sama dengan negatif 10. Nah, bentuk ini bisa kita eliminasi lagi dengan bentuk yang kedua, sehingga 4A dikurang 2C sama dengan negatif 10 dieliminasi dengan negatif 4A dikurang 2C sama dengan 6. Nah, bentuk ini bisa kita eliminasi dengan cara dikurang sehingga hilang bentuk C. Sehingga kita dapatkan 8A sama dengan negatif 16, berarti A sama dengan negatif 2. Nah, karena A sudah dapat, berarti kita bisa mencari C. Caranya substitusi ke salah satu persamaan. Berarti 4A dikurang 2C sama dengan negatif 10 menjadi 4 dikali negatif 2 dikurang 2C sama dengan negatif 10. Negatif 8 dikurang 2C sama dengan negatif 10. Negatif 2C sama dengan negatif 10 ditambah 8. Negatif 2C sama dengan negatif 2. C sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari B lagi ya. Nah, boleh kita gunakan A ditambah B ditambah C sama dengan 0. A-nya negatif 2 ditambah B ditambah C sama dengan 1.
Nah, hasilnya adalah B dikurang 1 sama dengan 0. Kita dapatkan B sama dengan 1. Nah, jadi kesimpulannya A sama dengan negatif 2, B sama dengan 1, dan C juga sama dengan 1. Baiklah, itulah contoh-contoh soal dan pembahasan dari kesamaan polinomial. Nah, silahkan kamu lihat latihan soal berikut ini dan dikerjakan di latihanmu. Nah, sekian dari video pembelajaran tentang kesamaan polinomial kali ini. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya dan juga di-like dan share videonya. Nah, akhir kata, sampai jumpa.